Rois Am PBNU mengatakan bahwa sosok Ubaidillah tidak fiktif, sementara Anda ini mendeklar bahwa ini ahistoris. Missing link-nya di mana ini, Kiai? Am tidak mengatakan Ubaidillah ada, tetapi Rois Am mengutip. Kan Rois Am waktu itu mengutip sebuah kitab disebutkan. Kitab itu namanya Al-Ghurar, karya Ali Khirid Ba'alawi. Ada kitabnya. Nah, Rois Am mengatakan di dalam kitab Al-Ghurar, Ubaidillah itu ada. Nah, itu tidak berarti bahwa Rois Am itu mengatakan Ubaidillah itu ada dalam kesimpulan ilmiah. Tapi masih menukil dari kitab orang Ba'alawi yang namanya Ali Khirid yang wafat 960 Hijriah. Ya, sedangkan pengakuan mereka sebagai turun Nabi itu 895. Hanya sekitar 65 tahun sejak kitab pertama itu dikarang, kreasi nasab Ba'alawi itu dibangun, kemudian ada lagi orang Ba'alawi yang kemudian mengarang kitab namanya kitab Al-Ghurar, dan kitab itulah yang dikutip oleh Rois Am. Dalam tradisi NU kan ada sebagian yang mengatakan kalau ada sebuah narasi proposisi dalam sebuah kitab yang mu'tabarah, itu bisa kitab itu dijadikan pegangan. Yaitu sebenarnya bukan di dalam bab nasab ya, tetapi dalam pemikiran, dalam teologis, dalam saintifik gitu. Tapi kalau dalam nasab itu adalah tidak bisa dilepaskan dari ilmu sejarah. Ilmu sejarah itu haruslah logis dan verifikatif. Nah, ketika sudah logis, maka kita verifikasi. Betulkah berita yang ada di dalam kitab Al-Ghurar ini? Kitab Al-Ghurar yang dikarang 960 Hijriah kemudian mengkhabarkan sebuah peristiwa sejarah tentang sosok namanya Ubaid yang ada di tahun 383 Hijriah. Ini untuk mengetahui apakah berita yang ada di dalam kitab Al-Ghurar ini benar, harus diverifikasi di kitab-kitab yang dikarang pada masa Ubaidillah ini. Dan saya telah mengkajinya. Dari mulai hari wafatnya Ubaidillah 383, setelah itu sampai pengakuan tahun 895 Hijriah, itu ada banyak kitab, baik nasab dan sejarah yang ditulis, dan tidak ada satupun yang menyebutkan seorang yang namanya Ubaidillah, baik dia sebagai anak Ahmad bin Isa maupun hanya ketokohannya dalam sejarah. Itu hanya nyebut-nyebut aja. Oke, Mas Yul. Ya, saya simpel saja pertanyaannya. Bagaimana menurut Anda ini temuan Kiai Imad dengan referensi-referensi yang tadi dibacakan? Apakah cukup kredibel ya kalau bahasa ilmiahnya gitu aja? Cukup bisa dipertanggungjawabkan sebagai karya ilmiah atau menurut Anda ada kritikan di sana sini? Ya memang sebagai karya ilmiah memenuhi, apalagi didukung oleh DNA ahli-ahli sejarah. Tetapi karya ilmiah juga ikhtilaf biasa itu, Mas. Ada kemudian yang dengan Rois Am aja itu kan ikhtilaf mengatakan bahwa Ubaidillah itu bukan fiktif. Jadi kredibel tapi tetap ikhtilaf karena ada yang punya pendapat lain. Itu fakta itu terjadi. Nah, oleh karena itu baru-baru ini aja, baru kemarin aja kan Robito itu melaporkan orang yang ngaku-ngaku jual beli habaib. Bayangkan, sementara Robito sendiri dibatalkan oleh Kiai Imad. Bayangkan itu, yang batal membatalkan yang batal lagi. Ya, jadi begitulah, ini masalah ikhtilaf ini, dan polisi melayani itu. Ya, karena apa? Karena Robito punya badan hukum, maka seluruh produk yang dihasilkan termasuk soal nasab ini tentu ada dalam koridor hukum sebagai badan hukum itu, Mas. Jadi ini yang yang berhak menjawab seluruhnya apa yang disampaikan Pak Kiai Imad adalah Robito itu sendiri. Kalau masyarakat soal Habib itu hanya klaim aja, sebutan-sebutan aja sebagai fenomena dalam masyarakat kita, ya begitu. Orang mancung hidupnya dipanggil Habib itu udah biasa gitu terjadi. Jadi itu jadi hal yang berbeda nih, Mas. Makanya yang menjawab soal-soal penemuan ilmiah ini ya Robito sendiri kan, karena Robito yang mendeklar bahwa dia adalah garis ada sambungan ke Nabi. Ya, maka Robito sendiri yang harus bisa menjawab ini. Makanya
Mas Yusuf, Ya. kalau bisa undang ini Robito biar langsung bisa menjawab soal ini. Oke, baik. Oke. Paralel itu ya. Rois Am PBNU mengatakan bahwa sosok Ubedillah tidak fiktif, sementara Anda ini mendeklar bahwa ini ahistoris. Missing link-nya di mana ini, Kiai? Am tidak mengatakan Ubedillah ada, tetapi Rois Am mengutip. Kan Rois Am waktu itu mengutip sebuah kitab disebutkan. Kitab itu namanya Al-Ghurar, karya Ali Khirib Ba'alawi. Ada kitabnya. Nah, Rois Am mengatakan di dalam kitab Al-Ghurar, Ubedillah itu ada. Nah, itu tidak berarti bahwa Rois Am itu mengatakan Ubedillah itu ada dalam kesimpulan ilmiah, tapi masih menukil dari kitab orang Ba'alawi yang namanya Ali Khirib yang wafat 960 Hijriah. Ya, sedangkan pengakuan mereka sebagai turun Nabi itu 895. Hanya sekitar 65 tahun sejak kitab pertama itu dikarang, kreasi nasab Ba'alawi itu dibangun. Kemudian ada lagi orang Ba'alawi yang kemudian mengarang kitab namanya kitab Al-Ghurar. Dan kitab itulah yang dikutip oleh Rois Am. Dalam tradisi NU kan ada sebagian yang mengatakan kalau ada sebuah narasi, proposisi dalam sebuah kitab yang mu'tabarah, itu bisa kitab itu dijadikan pegangan. Itu sebenarnya bukan di dalam bab nasab ya, tetapi dalam pemikiran, dalam teologis, dalam saintifik gitu. Tapi kalau dalam nasab itu adalah tidak bisa dilepaskan dari ilmu sejarah. Ilmu sejarah itu haruslah logis dan verifikatif. Nah, ketika sudah logis, maka kita verifikasi. Betulkah berita yang ada di dalam kitab Al-Ghurar ini? Kitab Al-Ghurar yang dikarang 960 Hijriah, kemudian mengkhabarkan sebuah peristiwa sejarah tentang sosok namanya Ubed yang ada di tahun 383 Hijriah. Ini untuk mengetahui apakah berita yang ada di dalam kitab Al-Ghurar ini benar, harus diverifikasi di kitab-kitab yang dikarang pada masa Ubedillah ini. Dan saya telah mengkajinya. Dari mulai hari wafatnya Ubedillah 383, setelah itu sampai pengakuan tahun 895 Hijriah, itu ada banyak kitab, baik nasab dan sejarah yang ditulis, dan tidak ada satupun yang menyebutkan seorang yang namanya Ubedillah, baik dia sebagai anak Ahmad bin Isa maupun hanya ketokohannya dalam sejarah, misalnya di dalam ilmu pengetahuan yang semacam seperti apa yang telah disebutkan oleh kitab-kitab Ba'alawi di masa kemudian, bahwa dia seorang mujtahid, dia seorang ulama besar, dia seorang guru dari Syekhul Islam dan sebagainya. Nah, inilah yang sekarang ini sedang kita lawan, yaitu narasi-narasi rekonstruksi atau konstruksi dari nasab Ba'alawi yang dibangun sejak abad 9 sampai sekarang. Ini 550 tahun, dan ternyata kekosongan riwayat mereka itu adalah 550 tahun pula. Ini angka keramat yang saya kira sekali lagi Allah tidak akan beri waktu lagi untuk Ba'alawi mengaku sebagai keturunan Nabi setelah hari ini. Oke, baik. Satu lagi langsung ke Prof. Ikam. Tadi dikatakan bahwa Kang Mulas yang berhak menjawab ini adalah Robito. Apakah Anda sudah memberikan minta forum ke Robito atau mungkin melayangkan surat secara resmi ke Robito untuk mencoba klarifikasi, bukan klarifikasi, tetapi ini mencocokkan data atau mendiskusikan temuan-temuan yang Anda kaji? Saya sudah mengirimkan surat berbulan-bulan yang lalu. Saya berikan 12 pertanyaan saja. Sampai sekarang belum dibalas, dan saya mengundang juga untuk berdiskusi kepada Rabita Alawiyah, dan sampai sekarang tidak ada balasan. Ya, tidak ada balasan sepeser pun. Kenapa kira-kira ya? Saya kurang tahu. Sementara kalau surat dulu sebelum ini rame, ini kita dari lembaga, saya juga punya lembaga namanya Rabitah Kesultanan Banten, itu pernah mengirim surat protes tentang pernyataan Bahar bin Smith bahwa Wali Songo tidak ada punya keturunan. Itu dibalas oleh Rabitah Alawiyah, dan Rabitah Alawiyah menginginkan adanya kerjasama antara mereka dan kita dari Rabitah Babat Sulan Banten.
Tetapi untuk surat saya tentang pertanyaan 12 itu tidak sama sekali ada jawaban. Ya, oke, ya. Satu saja yang paling menohok itu pertanyaannya apa, Kiai? Satu atau dua? Sebutkan satu sumber sebelum abad ke-9 yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubed. Itu saja tidak bisa dijawab.